Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah subuh Masjid Jami Fathul Ummah yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa kembali silaturahim dengan jamaah semuanya dalam kajian subuh. Semoga puasa kita, tarawih kita, tilawah kita, dan ibadah-ibadah lain yang hanya ada di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakannya dengan penuh totalitas begitu ya. Sebagaimana dijanjikan tempo hari bahwa khusus untuk pengajian bidang tasawuf dan akhlak supaya tidak ngelantur kemana-mana, maka kita menggunakan patokannya adalah kitab. Bahwa di tengah pembacaan terhadap kitab, penjelasannya kemana-mana itu masih diikat oleh konteks yang sedang kita baca begitu. Karena biasanya godaan orang yang ceramah dan sebagainya, kalau tanpa buku panduan biasanya sering kemana-mana begitu ya. Saya mohon maaf jika di dalam membaca, menerjemahkan, kemudian menjelaskan karya yang berjudul Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karya Imam Al-Ghazali. Beliau lahir kira-kira tahun 500 Hijriah. Sampai sekarang berarti usia beliau, karya beliau itu hampir 1000 tahun. Dan karya-karya masih dibaca oleh umat di berbagai tempat begitu. Nah, sekedar pengantar saja ibu bapak jamaah semuanya bahwa kitab ini adalah karya terakhir yang ditulis oleh Al-Ghazali. Sehingga semacam autobiografi, pemikiran, pengalaman hidup begitu ya. Dalam perspektif tasawuf. Saya ingin langsung Ibu bapak, jika merasa apa yang saya baca kurang berkenan, silakan nanti kita diskusi bareng-bareng begitu Pak ya. Liridoka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Bari al-Anam ya Muhitun bilayali wal ayyam wal syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa fi hadzal kitab Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ghafarallahu dzunubah wa satahu yubah wa jalan janatan maswah. Allah yu'id darajatihi fil jannah wa yu'id alaina min barakatihi wa asrari wa nuruhi wa ulumi bidin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'na bihi amin. Saya mulai dari kata ini ibu bapak semuanya. I'lamu ikhwani. Kata Imam Ghazali, i'lamu ihwani, wahai saudara-saudaraku, ketahuilah annal ibadata samratul ilmi. Mari kita pahami bahwa ibadah itu samratul ilmi, buahnya ilmu. Oleh karena itu, sebuah tindakan ibadah jika tidak didasari oleh ilmu, itu tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pertanyaan ilmu dulu atau praktek ibadah dulu, maka ulama sepakat yang didahulukan itu adalah ilmu terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan sebuah tindakan yang dinilai ibadah jika ibadah itu tidak didasari dengan ilmunya terlebih dahulu? Oleh karena itu, dalam beragama, ilmu itu mendahului tindakan. Maka kalau kita membaca karya-karya para ulama tentang betapa ilmu itu mulia, ada yang mengatakan duduk satu waktu di majelis ilmu itu lebih baik
tinimbang kita melaksanakan sholat rakaatnya tidak terhitung. Dan kaul-kaul yang lainnya. Itu. Jadi ibadah itu adalah buahnya ilmu. Wa faidatul umuri, yang kedua ibadah itu adalah faidahnya umur, manfaatnya umur. Jadi kalau sampai hari ini kita tidak bisa memanfaatkan usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, usia kita itu tidak bernilai apa-apa. Nol, zong gitu ya. Ketiga, wahasilul abdi. Ibadah itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh seorang hamba. Atau ibadah itu bisa kita sebut penghasilan seorang hamba. Kalau diasosiasikan dengan bekerja, kira-kira begitu ya. Jadi ibadah itu hasilul abdi. Kerja untuk apa sih sebenarnya gitu kan? Keempat, wabidoatul auliyai. Ibadah itu bagi para wali, aulia, bagi para kekasih Allah, itu sama dengan bidoah, harta yang tak terkira berharganya. Kalau sejauh ini kita belum merasa ibadah itu sebagai sebuah harta yang bernilai tinggi, itu karena kita belum bisa memahami betapa ibadah itu adalah sesuatu yang mulia. Contoh begini ibu-ibu, kalau kita main ke kebun binatang, lalu kita melihat monyet, anggaplah kita ngasih dua opsi ke monyet itu. Satu, kita ngasih pisang, satu kapas, satu rui gitu ya. Kemudian di lain waktu kita kasih emas seberat 1 kilo. Kira-kira monyet itu akan ngambil emas 1 kilo atau akan ngambil pisang 1 rui? Kata monyet ini sama-sama warnanya kuning, yang satu keras, yang satu enggak keras. Monyetnya punya firasat buruk, jangan-jangan ini untuk membunuh saya. Kenapa? Karena berat. Dari ilustrasi sederhana di sini kita bisa mengatakan bahwa bernilai tingginya sesuatu benda sepanjang pengetahuan kita tentang benda itu. Sepengalaman monyet, yang berharga itu ya pisang, emas 1 kilo gitu, tetap tidak berharga. Nah, bagi para wali, bagi para kekasih Allah, ibadah itu adalah harta kekayaan yang tak terhingga. Yang berikutnya ibadah itu watorikul aqwiyai. Ibadah itu sama dengan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang punya kekuatan di dalam hidupnya. Tidak mungkin kita bisa atau mau melaksanakan ibadah jika kita tidak punya kekuatan luar biasa di dalam diri kita. Kenapa? Seringkali para ulama mencontohkan hal sederhana. Kalau kita sholat Jumat, di saku kita ada uang 100 ribu, 50 ribu, 10 ribu, ada kenseng berkeliling, kira-kira kalau kita mau sedekah, dorongan yang kuat kita akan mengeluarkan uang yang pecahan berapa. Itu untuk menunjukkan bahwa ibadah itu butuh pengorbanan dan hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang kuat. Wa qismatul aizzati, berikutnya ibadah itu adalah harta pemberian yang hanya dimiliki oleh orang-orang aizzah, orang-orang mulia, orang-orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Gitu. Yang berikutnya wa maqsadu dzawil himmati, ibadah itu seperti garis finish yang dituju oleh seorang pelari. Kalau kita ikut lari maraton umpamanya, kira-kira yang kita tuju itu garis finish atau yang penting mah hore-hore aja lah di tengah jalan gitu. Kan enggak. Tidak ada ceritanya orang ikut lomba lari tapi sekedar menjadi penggembira. Wa maqsadu dzawil himmah. Bagi orang-orang khusus, ibadah itu sama dengan garis finish yang hendak kita tuju.
Wa syiarul karami, ibadah itu adalah syiar yang hanya dimiliki oleh yang orang yang mulia. Wa hirfatur rijali, bahkan ibadah itu hirfatur rijal, mata pencaharian seorang laki-laki. Bukan sedang mengatakan ibadah itu komersil, bukan ya. Tapi kalau diserupakan gitu, kemuliaan seorang laki-laki kan bekerja Pak ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki karena satu dan lain hal dia tidak bisa maksimal bekerja menafkahi anak istrinya, maka posisi laki-laki itu menjadi tidak lebih berharga daripada yang lainnya. Nah, wahirfatur rijal, ibadah itu kalau diserupakan dengan seorang laki-laki adalah mata pencaharian yang tanpa itu laki-laki menjadi tidak gagah lagi gitu. Wa ikhtiyaru ulil absori, ibadah itu yang berikutnya adalah pilihan orang-orang ulil absor, orang-orang yang punya mata batinnya masih sensitif gitu. Kan banyak di antara kita sama-sama punya mata batin, tetapi mata batinnya ada yang sensitif, ada yang tidak sensitif. Yang berikutnya, ibadah itu wahiyya sabilus sa'adah. Ibadah itu adalah jalan yang kita tempuh untuk menemukan sa'adah, kebahagiaan, atau cek orang Sunda mah kebahagiaan. Yang terakhir, wa minhajul jannati, surga. Ibadah itu adalah minhajul jannah, jalan kita menuju surga. Begitu Pak. Kira-kira sejauh ini ibadah kita sebagai apa Pak? Paling banter ibadah kita sejauh ini kan kita pahami sebagai sebuah kewajiban. Salat atau naha kewajiban di Gusti Nu Maha Suci. Puasa itu kenapa? Puasa kewajiban. Tak ada yang salah. Tak ada yang salah. Tapi bagi kaum sufi berubah dari kewajiban menjadi kebutuhan. Gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ana rabbukum fa'budun. Dan kata Allah, akulah Tuhan kalian, oleh karena itu fa'buduni, sembahlah engkau kepadaku. Gitu Pak. Lanjutkan. Ini bagaimana cara Imam Al-Ghazali memahami ibadah Pak ya. Summa inna nadharna fiha wa ta'ammalna tariqaha. Summa inna nadharna fiha. Lalu kita melihat atau memikirkan ibadah itu. Kita pikirkan ibadah itu, wa ta'ammalna tariqaha, kemudian kita pikirkan cara kita di dalam beribadah. Min mabadi'iha ila maqasidiha, dari titik start gitu ya sampai titik finish. Allati hiya amani yusalikiha, di mana tujuan ibadah itu adalah tujuan yang dicari oleh orang yang sedang berlari. Jadi ibadah itu diserupakan orang yang sedang lari gitu. Kita lihat kalau kita lari apa yang akan kita temukan? Faidan hiya tariqun wa'run. Ternyata ibadah itu adalah tariqun wa'run, jalan yang berliku. Betul nggak Pak? Ibadah itu jalan yang berliku. Jelaslah berliku. Kenapa? Setiap kali kita mau sholat selalu ada perang batin di dalam diri kita. Kalau kita mau ibadah yang sifatnya maliyah, sama, selalu ada pertentangan antara iya dan tidak. Ibadah itu begitu. Jadi ibadah itu tariqun wa'run, jalan yang susah, yang sulit gitu. Wasabilun sobun, jalan yang susah. Gimana maksudnya? Kathiratul akobati, ibadah itu banyak tanjakan-tanjakannya. Syadidatul masyaqqati, ibadah itu banyak masyakatnya. Betul nggak Pak? Jelaslah. Ibadah itu kasirul akobati, banyak tantangannya. Kenapa tantangannya?
Bagi seorang ibu umpamanya yang mau ikut ke majelis talim padahal dia punya anak kecil, di satu sisi dia harus mengurusi urusan domestik di rumahnya, ngurus anak, di satu sisi dia harus ikut pengajian umpamanya. Kita orang yang rumah tangga dalam hal ibadah maliyah umpamanya, di satu sisi kita masih punya banyak kebutuhan untuk rumah tangga kita, di satu sisi kita harus berbagi dengan yang lain. Nah, jadi katsirul aqabati, banyak tanjakan-tanjakannya gitu. Syadidatul masyaqqati, banyak masyarakatnya. Nah, ibadah itu baidatul musafati. Ibadah itu seperti sebuah perjalanan yang tak terhingga, yang jauh. Kalau kita melakukan lari, kemudian larinya ketahuan sekian meter, kan jelas Pak ya. Ini mah baidatul musafati, larinya itu tujuannya itu jauh sekali. Ibadah kan begitu. Kalau kita melaksanakan sholat bukan berarti sholat itu cuma 5 menit toh, gitu kan? Kalau sekedar kewajiban cukup 5 menit gitu kan. Tetapi kalau bukan sekedar kewajiban kan butuh penghayatan yang luar biasa. Ibadah itu goziratul adai wal qutoi. Ibadah itu banyak pencuri dan kuto. Apa? Perampoknya. Jadi kalau ibadah itu kita serupakan dengan perjalanan jauh, dengan perjalanan musafir. Dalam musafir itu seringkali kita menemukan perampok-perampok kecil di dalam perjalanan kita. Wahakada yajibu antakuna. Memang begitu, ibadah itu begitu. Jadi ibadah kalau kita serupakan dengan perjalanan memang demikian. Banyak tantangannya, banyak tanjakannya, banyak godaannya gitu kan, dan lain sebagainya. Kenapa begitu ibadah itu? Li'anna tariqal jannah. Karena ibadah itu jalan ke surga, dan surga itu tidak dibeli dengan harga yang murah. Gitu. Nah, kenyataan ini bahwa ibadah itu bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang murah. Payasiru hadza tasdiqon lima qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan yang pernah dinyatakan oleh Nabi apa? Innal jannata huffat bil makari wa innan nar huffat bisyahawat. Cek Roma Irama mah ginilah. Surga itu dikelilingi oleh surga itu dikelilingi oleh sesuatu bil makari, sesuatu yang tidak kita sukai. Betul nggak Pak? Pi surga mah gitu Paknya hoream gitu. Betul nggak? Wa inna nar huffat bisyahawat. Selebihnya pinaraka mah huffat bisyahawat, dipenuhi oleh sesuatu yang kita inginkan menurut syahwat. Setuju kan? Contoh gini aja lah ya. Orang mabuk, kira-kira mabuk itu biayanya mahal apa murah Pak? Mahal. Saya pernah ngobrol dengan orang yang pernah begitulah. Ternyata 1 liter minuman itu harganya bisa 500 sampai 1 juta Pak. Dibanding kalau uang 500 ribu, kalau kita belikan air mineral bisa berapa dus itu gitu. Kalau orang mau, mohon maaf, kalau orang kepikiran untuk serong, mohon maaf, kira-kira biaya untuk serong itu mahal apa murah? Mahal, gitu kan. Sementara ibadah itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Bapak-bapak subuh hari dari rumahnya masing-masing ke sini ke masjid. Kira-kira itu perjalanan yang gampang atau perjalanan yang tidak gampang, Pak? Aduh, mana hujan, mana nggak ada payung, mana di masjid imamnya sholatnya lama, mana di masjid setelah sholat ada pengajian, dan segudang alasan-alasan yang lainnya. Jadi kalau ibadah itu serupa perjalanan yang panjang, penuh tantangan, penuh godaan, ya begitulah jalan surga itu. Nabi bilang al-jannatu huffat bil makari wa inna nar huffat bisyahawat. Jadi di surga mah kira-kira dikelilingi ku hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya.
Sementara pinarakaeun mah itu menampakkan diri dalam wujud sesuatu yang sesuai dengan keinginan nafsu kita gitu. Nah, setuju sampai sini ya? Gak ada yang masalah kan? Maksudnya setuju pemikiran Al-Ghazali tentang ibadah? Begitu. Oke, kita lihat. Summa ma'adzalika. Pada saat yang sama, fa'inal abdado'ipun. Manusia itu hamba yang lemah. Lemah dari berbagai sisi. Secara fisik, kalau musim hujan kita kedinginan. Kalau musim panas kita kepanasan. Manusia itu sangat ditentukan oleh faktor cuaca. Jadi manusia itu yang lemah dari berbagai sisi. Wa zamanu sobun. Kemudian zaman waktu yang harus dilewati manusia itu sobun. Penuh dengan kesusahan. Kalau hari ini kira-kira kondisi ekonomi negara kita sedang bagus apa tidak bagus? Mau bagus, mau tidak bagus, terserah. Tetapi masing-masing dari kita akan mengalami bahwa waktu itu serasa pahit gitu. Sokbun, susah gitu. Wa amruddini mutarojiun. Kemudian urusan agama kita mutarojiun, semakin mundur ke belakang. Mohon maaf kalau untuk bapak-bapak karena didorong karena kita sudah menjadi manusia yang rohani gitu ya. Jadi kita itu mau ibadah. Tapi kalau anak-anak muda Pak kira-kira? Anak-anak muda itu sedang musimnya mau ibadah atau sedang menjauh dari masjid Pak anak-anak muda itu? Sedang ada di dalam fase di mana mereka itu sinyalnya jauh dari masjid. Karena satu dan lain hal, saya harus bilang begitu. Wal faragu qalilun. Kemudian hari ini itu kita itu wal faragu qalilun, kita itu sudah sangat sibuk. Sibuk mencari pekerjaan, sibuk mencari nafkah gitu ya. Sibuk ngurus suami, sibuk ngurus istri, sibuk ngurus cucu. Sehingga kita itu sedikit waktu untuk kita kosongkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi itu jalan di surga nanti gitu ya. Wasyughlu katsirun, kita itu sangat sibuk luar biasa. Wal umuru qasirun. Ini kenyataan yang tidak bisa kita nafikan. Wal umuru qasirun. Usia kita itu sangat pendek. Mohon maaf. Jamaah Masjid Fathul Ummah yang paling sepuh ada yang usia 90? Enggak ada. Ya paling sepuh 75 Pak ya. 75 80. Nah, usia kita yang sangat pendek padahal kita sedang mengalami perjalanan panjang menuju surga. Jadi perjalanannya panjang, tubuh kitanya sakit-sakitan gitu ya. Himmahnya sedikit. Perjalanan masih panjang. Wa fil amali taksirun. Dalam melakukan ibadah, taksirun penuh dengan kekurangan. Salat kita asal dikerjakan, puasa kita asal sekedar tidak makan, tidak minum. Zakat kita hanya kita keluarkan membeli beras yang ala kadarnya, memberi kepada tetangga dari sesuatu yang tidak kita butuhkan lagi. Pokoknya wafil amali taksirun. Ibadah yang kita lakukan sehari-hari ini taksir, penuh dengan ya tidak maksimal lah gitu. Wa ta'atuhu ya azadu fala budda minha. Sementara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala faitatun. Seringkali ketaatan kita di dalam beragama itu seperti kapas. Gimana seperti kapas itu? Kalau ada angin meniup dari barat, dia ke timur. Kalau ada angin dari selatan, dia pindah ke utara. Jadi kata orang Sunda mah, Bu, ibu-ibu bapak semuanya, ketaatan kita itu kena ke owah gingsir. Gak percaya? Kita lihat. Kalau ada kerabat dekat kita meninggal dunia, kira-kira kita lebih dekat ke akhirat atau lebih dekat ke duniaan Pak?
Beda tetangga yang meninggal dengan kerabat yang meninggal. Kalau kerabat yang meninggal itu kan lebih mendorong kita ingin dekat kepada Allah. Meskipun paling juga cuma 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari gitu kan. Tetapi yang meninggal itu tetangga kita, nggak ada manfaatnya, biasa aja gitu kan. Gitu. Jadi ketaatan kita itu seringkali dipengaruhi oleh banyak hal gitu. Faman zafara biha faqad faja wa sa'ada abadal abidina. Maka orang yang bisa melaksanakan ketaatan, maka orang itu sa'ada abadal abidina, dia bahagia selama-lamanya. Wa man fatahu zalika faqad khasira ma'al khasirina. Orang yang tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu adalah orang-orang yang merugi. Sampai sini Pak bisa dipahami logikanya? Bisa ya? Jadi ibadah itu sedemikian dahsyat, kemudian Imam Ghazali mencoba menjelaskan posisi manusia seperti kita gitu. Nah, fasoru hadal khotobu idan wallahi muadilan wal khotoru aziman walidalika azaman yaksudu hadatoriko. Nah, ibu bapak semuanya, saya baca dulu sampai paragraf agak bawah, banyak selebihnya mari kita diskusi. Oleh karena itu azaman yaksudu hadal toriko. Oleh karena itu mulialah orang yang mau menempuh jalan terjal ibadah model begini. Kenapa? Karena sebagian besar orang pasti nggak mau melakukan perjalanan semacam ini. Eker mah jauh, eker mah nanjak, eker mah banyak copetnya. Kondisi kita sedang sakit, kondisi kita tidak sehat, kita harus melakukan perjalanan jauh. Maka mulialah orang yang dalam kondisi semacam itu dia masih mau melakukan perjalanan. Dia masih mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa aja minasalikin namanya syilal maksudi wa yakbaru bil matlubi. Kemudian mulialah orang yang di tengah perjalanan yang model seperti itu, dia masih bisa menyelesaikan perjalanan sehingga bisa sampai kepada titik finish yang dia tuju. Kan begini Pak, tidak sedikit kalau kita ikut lari-larian Pak ya, lari-lari yang larinya itu yang lari senang-senang aja, hura-hura gitu ya. Ya sudahlah, umpamanya ada 10 pos yang harus kita lalui. Udah kita cuma pos 1 sampai pos 2. Dari pos 2 ke pos 10 kita masih mau lari nggak? Naik ojek aja lah. Toh sama-sama sampai ke garis finish gitu kan. Kira-kira kalau ibadah bisa begitu nggak Pak? Udahlah pakai orang dalam saja lah, pakai bantuan malaikat gitu kan. Kan nggak ada cerita. Jadi mau tidak mau, kalau kita sudah memutuskan sebagai orang yang beragama, beribadah, ya laluilah proses-proses itu. Nah, oke, begitu ya, sudah bisa dipahami. Nah, sekarang nadorna pa'am anna an-nadrofi kaifiyati qot'iha. Lalu kata Imam Al-Ghazali, saya berpikir bagaimana cara kita bisa melampaui itu semua. Gitu ya. Sekarang tadi itu kan sedang menjelaskan kondisi. Nah, sekarang sedang menjelaskan lalu bagaimana cara kita bisa melakukan perjalanan itu dengan keadaan sukses, gitu ya. Wa ma yahtaju ilahi al-abdu minal uhbati wal udati wal alati. Apa strategi yang harus kita lakukan supaya perjalanan itu tetap kita tempuh dan kita sampai kepada yang kita tuju. Gitu. Nah, maka jawabannya adalah Imam Al-Ghazali menulis kitab ini. Minhajul Abidin ila Thoriq, kalau kita terjemahkan Pak ya, Minhajul Abidin itu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beribadah. Kemarin kita sampaikan bahwa bagi Imam Al-Ghazali ibadah itu seperti sebuah perjalanan, sebuah safari. Nah, setidaknya kata Imam Al-Ghazali kita akan menemukan 7 pos lah gitu ya. Pos pertama kita akan menemukan apa, pos 2 akan menemukan apa, sampai ke pos terakhir. Jadi isi kitab ini begitu. Jadi isinya sedang menjelaskan perjalanan ruhani Imam Al-Ghazali. Maka
pengalaman yang dialami oleh Imam Al-Ghazali coba kita alami juga gitu Pak. Jadi lelaku hidup yang pernah dialami oleh Imam Al-Ghazali oleh orang Bandung ditempuh juga gitu. Persoalan kira-kira akan sampai atau tidak sampai itu bukan urusan kita. Itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita tahu tahapan-tahapan kita yang harus kita capai. Saya baca 2 ide lagi Pak ya. Gak apa-apa ya. Kan tadi ide besar sudah. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana cara melampaui perjalanan panjang itu dalam kondisi kita lemah, kemudian perjalanannya penuh tantangan? Jawabannya begini. Inna awwala ma yatanabahu al-abdu lil ibadah wa yataharraku li suluki tariqiha yakunu bi khatratin samawiyati minallahi ta'ala. Nah, Ibu Bapak semuanya, jawaban untuk realitas ibadah kita yang tadi dijelaskan itu adalah kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala, apa man syaraha Allahu sadrahu lil Islam bahwa ala nurin min rabbih. Kata Allah, orang yang hatinya dibuat jembar, dibuat terbuka untuk melaksanakan agama Islam, fahuwa ala nurin min rabbih. Orang itu mendapatkan cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawabannya kata Imam Ghazali, kalau manusia itu dijembarkan hatinya, dibukakan hatinya untuk melaksanakan agama Islam, maka orang itu ala nurin min rabbih. Kira-kira mari kita muhasabah. Sejauh ini kita itu sudah dibukakan diri untuk bisa untuk taslim menerima ajaran Islam enggak Pak? Sejauh ini belum kan Pak? Belum maksimal maksudnya, enggak percaya. Mari kita lihat. Beragama itu ada yang bilang seperti orang masuk ke supermarket. Kalau kita masuk ke supermarket, kita beli apa Bu? Kita ngambil barang yang kita mau kan? Yang tidak kita mau kita tinggalkan. Nah, kalau dalam beragama kita masih menggunakan prinsip itu enggak? Nah, kalau kita masih menggunakan prinsip seperti orang masuk ke supermarket, ya sudahlah, kita ngamalin ajaran agama anu teu hare rese. Gitu ya. Sementara kalau ajaran agama anu barurat mah udahlah kita tinggalin aja. Gitu kan, Pak? Nah. Jadi jawabannya adalah bahwa kita itu ingin diberikan keterbukaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima agama Islam. Ini sesuai dengan sabda Nabi, inna nura idza dakhala al-qalba. Cahaya hidayah itu kalau sudah masuk kepada hati seseorang, in fasaha wan syaraha. Itu akan membuat pelakunya itu, orangnya itu in fasaha, menjadi terbuka, wan syaraha, kemudian insyirah, terbuka gitu. Fakila ya Rasulullah hal lidzalika min alamatin yurabu biha. Rasul, kata para sahabat, kira-kira ada ciri enggak? Ciri orang itu hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cirinya enggak? Faqala na'am, kata Nabi betul, ada cirinya. Ada ciri yang bisa kita mengetahui bahwa orang itu terbuka hatinya melaksanakan agama Islam dan yang tidak. Apa cirinya? Ini jawabannya Bapak. At-tajafi an daril gururi wal inabatu ila daril khuludi. Ciri bahwa orang itu dibukakan hatinya manakala at-tajafi an daril gururi. Dia menjaga jarak an daril gururi, dari kampung yang penuh tipuan. Apa? Kehidupan dunia. Mohon maaf, saya tidak sedang mengatakan orang kalau sudah dekat kepada agama tidak butuh dunia. Salah besar Pak ya. Salah besar.
Itu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ciri bahwa orang itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala at-tajafi andaril gururi, dia menjaga jarak andaril gururi dari kampung yang penuh dengan tipuan yaitu dunia. Lalu pergi kemana? Wal inabatu ila daril khuludi. Kemudian dia kembali ila daril khuludi kepada kampung yang penuh keabadian. Apa itu? Kehidupan akhirat. Wal istidadu yang berikutnya, ciri-ciri orang yang sudah terbuka mata batinnya itu wal istidadu, dia membuat persiapan lil mauti, manakala kematian itu datang, qabla nuzulil mauti, sebelum dia datang. Jadi ciri orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mau melaksanakan agama Islam itu adalah pertama, dia menjaga jarak dari kehidupan yang penuh tipuan, ia kembali kepada kehidupan yang penuh dengan keabadian. Kemudian dia menyiapkan diri menjelang kedatangan tamu agung yaitu kematian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Jadi ada 3 kesimpulan besar. Ibadah itu adalah manifestasi umur, ibadah itu adalah manifestasi ilmu, ibadah itu adalah mata pencaharian kita. Kemudian pada saat yang sama ibadah itu diserupakan dengan perjalanan panjang. Di tengah perjalanan panjang itu kondisi kita lemah, di jalannya banyak penipu gitu. Nah, hanya sedikit orang yang mau menempuh perjalanan panjang itu. Dan yang mau menempuh perjalanan panjang itu oleh Rasulullah SAW diserupakan dengan orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada cirinya enggak? Ada. Apa? Orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mau menjaga jarak dari kehidupan dunia, kemudian fokus kepada kehidupan yang penuh dengan keabadian. Poinnya itu sebenarnya. Oke, sementara saya cukup sekian dulu. Silakan, ada yang mau bertanya Ibu Bapak semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa agak didekatkan Pak suaranya. Dia sudah menjalankan bahwasanya dalam kebenaran itu saya sudah berusaha menjaga jarak dengan dia juga seperti itu. Nah, kebetulan si bulan ini berkeluarga menikahi istrinya yang sudah punya 2 anak. Dalam kondisi dia ingin membawa keluarganya mengajak untuk dia beribadah dan belajar pendidikan. Diharapkan dengan keadaan yang bahwa tapi ini berkesimpulan sepertinya dia harus mengajak betul dengan kondisi materi yang sangat banyak yang saat ini dia miliki, nampaknya tidak cukup untuk bisa mengajak keluarganya untuk bisa beribadah. Sampai-sampai dia bercerita bahwa ketika di rumah mungkin karena kami di kantor ada seperti kajian-kajian itu, jadi ini orang dia itu orang yang waktu sholat gitu ya, dan
terima kasih. Mohon maaf kalau saya salah dalam memahami. Dari kasus yang diceritakan oleh Bapak, oleh salah satu jamaah kita tentang teman kantornya ya. Jadi beliau sebagai seorang laki-laki itu kepala rumah tangga, bertanggung jawab banyak hal untuk keluarga yang menjadi tanggungannya, gitu Pak ya. Baik secara material maupun non materi begitu. Sementara seperti barusan ditanyakan semacam apa ya? Hese gitu Pak ya, susah untuk mengajak keluarganya taat di dalam beragama, kira-kira begitu Pak ya. Oke. Lalu dia merasa bahwa ini apakah ini musibah, apakah ini tantangan, apakah ini ujian gitu Pak ya. Oke. Ibu bapak semuanya, ibadah itu bapak ibu semuanya ya. Jadi ibadah itu bukan milik orang yang serba berkecukupan secara ekonomi. Agama itu bukan milik orang-orang yang kaya Pak. Kalau kita lihat spirit Nabi waktu di awal, agama itu hadir datang ke muka bumi ini justru untuk membebaskan orang-orang yang terdolimi supaya mereka bisa hidup setara. Bahwa di kemudian hari karena satu dan lain hal seringkali ada anggapan kita itu baru bisa maksimal menjadi orang yang beragama manakala serba berlebih di dalam materi. Sehingga itu membuat orang-orang yang mereka itu adalah kaum-kaum mustadafin merasa saya tidak bisa maksimal melaksanakan agama. Kan tidak begitu Pak. Kenapa? Contoh begini. Nabi itu berulang ditanya oleh para sahabat, amal apa yang terbaik yang harus saya lakukan? Untuk sahabat-sahabat tertentu Nabi bilang, as-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu itu, sholat tepat waktu itu amal ibadah yang luar biasa dahsyat. Di kali yang lain, sahabat yang lain nanya, ayul amali afdal. Amal apa yang utama bagi saya? Oh, kamu mengeluarkan sedekah. Di saat yang lain, sahabat yang lain nanya pertanyaan yang sama, tapi jawaban Nabi itu beragam, berbeda. Apa? Berbuat baiklah kepada orang tua. Kemudian ketika ada orang yang mengadu kepada Nabi bahwa mereka tidak bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh, Nabi membesarkan hati beliau bahwa ada ibadah yang pahalanya setara dengan haji dan umroh. Itu. Saya kesimpulannya, poin yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu semuanya, bahwa untuk merasa maksimal di dalam melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala tidak melulu patokannya itu persoalan materi. Gitu. Jadi tanpa materi tanpa materi berlebih ya, kita tetap bisa menjadi orang yang maksimal di dalam beragama. Sementara pertanyaan tadi apakah itu ujian, apakah itu tantangan, kita harus meyakini Pak, rukun iman yang keenam. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita itu harus percaya kepada takdir. Kita kan baru percaya kepada takdir manakala takdir hidup kita manis kan Pak ya. Kalau takdir hidup kita manis, ya emang gak ditakdirkan ke Allah Subhanahu wa taala. Atau kita sering menemukan tulisan di kendaraan kita, Pak. Di kendaraan kalau di jalan, hadza min fadli Robbi. Hadza kendaraan ini min fadli Robbi, semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau menerima takdir yang manis itu gampang. Yang susah itu adalah menerima takdir yang secara nafsu tidak manis. Tapi pandangan agama wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita percaya kepada takdir, baik takdir yang manis menurut kita maupun takdir yang pahit. Kira-kira begitu, Pak. Ada yang mau dikonfirmasi lagi ya, Pak? Silakan. Cukup kuasanya dia memberitahu anak, tapi anak itu juga yang jauh sama dia, yang jauh dari. Jadi ini memberitahu mungkin anak sekarang
menjauh sama sekali. Pengalaman Pak, saya selepas kuliah itu jadi guru asrama di salah sekolah swasta di Cimahi. Kebetulan sekolah itu siswanya itu kalangan menengah ke atas begitu. Lalu saya punya anak didik, anak yang saya jadi wali kelasnya itu, wah secara penampilan sangat tidak rapi gitu Pak. Oh tidak rapi. Kilawakolu ceritanya dia itu tidak betah di rumah dan menjadi klub Vespa yang banyak itu sampai berapa nih Pak gitu ya. Lalu saya diminta oleh pihak sekolah untuk home visit. Pak Aceng kunjungi orang tua salah satu siswa yang menjadi bimbingan saya. Ternyata orang tuanya itu rumahnya di mana? Rumahnya itu di KBP, Kota Baru Parahyangan. Pertama kali seumur hidup saya masuk ke KBP, kemudian melalui beberapa pos gitu ya. Sampailah saya ke rumah salah satu orang siswa itu. Oh, disambut baik sama ibu dan sama bapak anak itu. Saya tidak pernah kebayang bahwa siswa saya yang ini adalah anaknya bapak ini. Kenapa? Karena secara penampilan lahiriah ya, bapaknya anak kantoran gitu ya, bapaknya orang kantoran. Anaknya anak jalanan Pak, kucel gitu ya, rambutnya gitulah, nggak kebayang gitu. Lalu bapaknya itu cerita, karena waktu saya datang ke rumahnya itu anaknya lagi di mana gitu, nggak jelas lah gitu ya. Lalu dia cerita, Pak Aceng katanya, saya itu adalah orang pertama salah satu perusahaan besar yang pemiliknya itu orang Tionghoa lah gitu. Saya adalah salah satu orang Sunda yang dipercayai oleh perusahaan itu. Saya hampir nggak punya waktu untuk memikirkan keluarga. Nggak ada waktu. Kenapa? Ya 100% waktu dan pikirannya itu untuk pekerjaan begitu. Lalu saya itibar Pak, saya muhasabah. Oh, bisa jadi anak itu kurang perhatian. Tidak menemukan ketenangan di dalam rumahnya. Jadi tidak salah kalau ada peribahasa yang mengatakan rumah itu bukan tentang bangunan fisik Pak, tapi lebih kepada kehangatan nuansa batin di dalamnya. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang berada di rumah yang mewah secara lahiriah tetapi penghuninya tidak menemukan ketenangan. Dalam konteks pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan, jangankan membawa anak kita ngomongin urusan agama gitu Pak. Untuk urusan yang sederhana pun kita sulit manakala kita tidak ada hubungan batin dengan anak kita. Ya masalah modern sih Pak, masalah kehidupan orang modern kan begitu. Waktu dan pikiran habis di pekerjaan sementara anak di rumah, kalau ibunya juga sama-sama bekerja, anak kita dengan siapa? Dengan pembantu. Syukur-syukur kalau pembantu kita itu adalah orang yang tahu agama. Setidaknya anak kita nggak mesti dilesin keluar gitu. Jadi belajar agama dengan pembantunya. Saya menemukan itu. Jadi ada pembantu dari Garut, kebetulan dia orang yang ngerti agama. Persis sekeluarga itu bisa baca Al-Quran itu dari ibu pembantu rumah tangganya Pak. Jadi kalau bagi saya sih Pak, ala kulihal jawaban yang secara umumnya lah kira-kira begitu. Persoalan mengajak anak kepada kebaikan, persoalan mengajak keluarga kepada kebaikan, itu bukan persoalan semata-mata bukan semata-mata ngajak gitu Pak. Di situ lebih kepada hubungan kekeluargaan yang ada di satu atap itu. Kenapa? Bagi suami, bagi bapak-bapak harus paham bahwa orang yang seatap dengan kita itu tanggung jawab kita lahir batin. Nabi pernah bilang begini, ini untuk itibar bersama-sama Pak ya. Apa amal pertama yang akan ditanyakan kepada seorang suami? Yang pertama as-shalah, sholatnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yang akan ditanyakan kepada seorang suami setelah sholat itu apa? Urusan istrinya. Lalu seorang istri juga akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, amal apa yang pertama akan ditanya kepada seorang perempuan? Kata Nabi, as-shalah, salat. Berikutnya apa?
summa an ba'liha. Kemudian seorang ibu, seorang istri akan ditanyakan an ba'liha, tentang urusan suaminya. Saya tertegun cukup lama, Pak. Kok bisa-bisanya urusan rumah tangga itu disetarakan dengan urusan sholat? Oh, betapa membina rumah tangga itu berat sebagaimana beratnya kita melaksanakan. Kalau sekedar kewajiban mah gampil, Pak ya. Yang penting mah lengguk-lengguk selesai. Kalau sekedar membina rumah tangga, sekedar ngasih, mohon maaf, sekedar ngasih nafkah, kan gampang kan, Pak ya. Kita kerja seminggu 6 hari, ya udah uangnya kita kasihkan ke istri. Tapi apakah membina rumah tangga itu semudah, sesederhana kita ngasih nafkah harian, Pak? Gitu. Jadi Bapak, ya ini kesimpulan saya. Jadi membina rumah tangga, membina kehidupan di rumah dengan istri, dengan anak. Kenapa oleh Nabi Muhammad SAW itu disandingkan dengan kewajiban melaksanakan puasa? Ya karena tantangannya luar biasa dahsyat. Barangkali begitu. Terima kasih. Ada yang mau menyampaikan lagi? Mangga Bapak, tafadhol. Terima kasih Ustaz. Yang mau saya tanyakan berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu ada ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu seolah hanya melengkapi ibadah wajib. Nah, kalau beritahu sebetulnya persentasenya itu seperti apa? Antara kalau misalnya 100% berapa persen ini, berapa persen ini? Itu satu. Kedua, apakah memang kalau seorang yang masih muda itu kodratnya itu memang jauh dari agama, jauh dari sinyal marxis itu tadi. Apakah memang seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dua pertanyaan simpel tapi lumayan menggelitik. Pertanyaan pertama, kalau ibadah itu para ulama membagi ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah dan sebagainya. Bisakah dibuat persentase gitu, persenan? Ulama membagi ibadah itu ada yang seperti itu, ada juga yang membagi ibadah itu menjadi ibadah mahdhah dan juga ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang langsung berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah ghair mahdhah, ibadah yang tidak berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya apa? Umpamanya urusan muamalah. Jangan pernah menganggap urusan muamalah itu bukan ibadah. Atau dalam sederhananya begini, kita itu jangan menjadi orang yang sekuler sejak dalam pikiran. Manakala kita memisahkan urusan agama itu hanya ketika di masjid, sementara di pasar lah. Kan ada candaan Pak ya, candaan orang tukang dagang ini mah ya. Lah di pasar mah tong ngomongkeun agama moal untung beureun. Nah, ada ya peribahasa begitu. Nah, agama itu bukan sekedar itu. Agama itu bukan sekedar urusan ibadah yang sifatnya petika dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara kita menyampingkan hubungan dengan sesama manusia. Itu. Dan lain sebagainya. Nah, adapun pembagian lain bahwa ada ibadah wajib dan ada ibadah sunnah, kalau ditanya berapa prosentasenya, susahnya itu agama itu tidak pernah bisa dikalkulasi secara matematis, Pak. Itu pertama ya. Jadi agama itu tidak bisa kita kalkulasi secara matematis, nggak bisa. Meskipun begitu, mana yang wajib dan mana yang sunnah, contoh begini. Kalau sholat itu kira-kira ibadah mahdhah atau ghair mahdhah? Ulama kita akan sepakat bahwa ibadah sholat itu ibadah mahdhah, langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam praktiknya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sholat itu terkait dengan yang lain-lain. Para ulama menjelaskan tentang sholat Pak ya. Ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat. Beda kan? Syarat wajib sholat, syarat yang harus dipenuhi seseorang itu dikenakan kewajiban melaksanakan sholat. Syaratnya apa? Dia Islam, dia balik dan dia berakal. Jadi kalau tidak mau sholat jangan berakal saja, itu candaannya. Nah itu. Sholat itu ada syarat wajibnya, ada syarat sah sholat.
beda lagi kan? Syarat sah sholat umpamanya apa? Dia terbebas dari najis, menghadap kiblat, kemudian sholatnya ada di waktunya. Oke. Kemudian untuk ibadah sholat itu ada penyertanya apa? Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnahnya di dalam sholat. Kesunahan sebelum sholat apa Pak? Misalnya azan dulu, iqomat dulu, gitu kan? Nah, membaca doa. Sunnah di dalam sholat apa? Banyak. Umpamanya apa? Para ulama menjelaskan bahwa rukun sholat itu ada 13 atau 14 atau 17. Sisanya itu sunnah. Nah, ibu bapak semuanya, hukum syara itu ada 5. 1 wajib, kedua haram, ketiga makruh, keempat mubah, kelima bentar. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, satu lagi sunnah. Saya mau nanya, adakah di dalam kehidupan manusia di mana kita bisa bebas nilai, tidak ada nilai ibadahnya? Ada nggak? Atau gini deh, ada nggak ibadah yang kita sebut mubah? Ada nggak? Kenyataannya nggak ada. Kenyataannya nggak ada. Nah, kita pahami apa itu wajib. Wajib itu kata para ulama usul fikih, manakala kita melakukan sesuatu kita mendapatkan pahala, manakala kita ketika melakukannya mendapatkan pahala, ketika meninggalkannya mendapat dosa. Itu wajib. Kemudian secara kuku. Kenapa begitu? Karena sunnah pun begitu. Kan dianjurkan untuk dilaksanakan sunnah itu. Tetapi meskipun dianjurkan untuk dilaksanakan, kalaupun tidak melaksanakan dia jadi soal. Berbeda dengan kalau kewajiban, dia ada efek punishment-nya. Lalu ada makruh. Makruh itu sebaiknya ditinggalkan, tapi kalau dilakukan ya nggak apa-apa. Sementara haram itu sederhananya apa ya? Haram itu harus kita tinggalkan. Kalau kita lakukan kita mendapatkan punishment. Oke. Pertanyaannya yang tadi saya sampaikan, adakah dalam kehidupan kita sesuatu yang dihukumi mubah? Kenyataannya nggak ada, Pak. Kalau tidak sunnah wajib, ia menjadi makruh dan haram. Contohnya apa, Pak? Contoh tidur. Tidur kita selalu bilang tidur dulu kan mubah, boleh. Tetapi kalau kita menggunakan kacamata yang lain, tidur itu bisa jadi pilihan yang bernilai bukan sekedar mubah. Manakala dengan tidur kita bisa lebih menghindari melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh agama, Pak. Betul kan? Jadi sebenarnya kalau tidak plus ya minus, tidak ada wilayah netral. Nah, para ulama menjelaskan begini. Kalau semua manusia itu sudah sama-sama melaksanakan kewajiban, Pak. Osok sholat, osok puasa, osok. Lalu apa yang membedakan satu dengan yang lain? Jangan menganggap sepele sesuatu yang kita anggap sunnah. Kenapa? Karena sunnah itu menjadi faktor pembeda kita dengan yang lain. Contoh beginilah, mohon maaf. Kalau kita belanja sesuatu dari jongkok A dengan jongkok B, barangnya sama gitu ya, barangnya sama, takarannya sama, tetapi kita lebih memilih jongkok yang A. Kenapa? Karena jongkok A itu anu icalanana ahli ibadah. Umpamanya harganya sama gitu ya, takarnya sama. Tetapi yang satu tukang atau bener lah gitu, tukang dagangnya. Saya tidak sedang mengatakan orang yang berdagang itu tidak benar, Bu. Ini contoh saja gitu kan. Nah, jadi itu menjadi faktor pembeda, Pak. Menjadi faktor pembeda. Jadi manakala Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu menghisap amal kita, oh, Pak A dengan Pak B sama-sama melakukan semua kewajiban agama. Tapi kenapa si Bapak A ini dia bernilai lebih? Oh, kalau si B mah kalau sholat zuhur teh ya duhur hungkul we nu pokona 4 rakaat. Sementara si A itu dia qobliyah terlebih dahulu, dia badiah terlebih dahulu. Nah,
Jadi hal-hal kecil semacam itu menjadi faktor diferensiatif, faktor pembeda manakala satu waktu di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala menghisab kita. Kira-kira gitu Pak sederhananya Pak ya. Tinggal nanti begini, kalau jawaban Bapak itu bisa didekati oleh ilmu usul fikih Pak, atau juga bisa menggunakan pendekatan ilmu tasawuf semacam begini. Kalau dalam konteks pendekatan ilmu tasawuf contohnya begini. Kalau kita peternak sapi, kira-kira sapi kita dikasih makan rumput, rumputnya dari rumput tetangga atau rumput milik kita. Namun kalau kita punya peternakan kerbau, kambing, rumputnya itu kita sabit dari tanah kita atau dari tanah tetangga, Pak. Nah, bagi kalangan sufi itu menjadi kalau ngambil rumputnya itu dari rumput orang lain, dia punya rasa was-was, Pak. Kenapa? Itu rumput orang dikasih makan untuk kambing kita. Lebih ke sana itunya patokannya. Tapi kalau menurut ilmu fikih, ya kalau rumput kan maklumun minad-dini bidarurah, siapa saja boleh. Asal jangan rumput yang ditanam sengaja untuk sapi. Itu kan sengaja gitu kan. Tapi kalau sekedar rumput liar kan boleh-boleh saja. Pokoknya begitu. Yang kedua itu apa pertanyaan Pak? Oke. Apakah anak muda itu memang begitu menjauh dari masjid gitu kan Pak ya? Kira-kira jawabannya mau ya apakah enggak? Mari kita pahami dalam konteks ilmu psikologi. Mohon maaf Pak ya, kalau di antara Bapak Ibu ada psikolog dan saya menjelaskan tidak begitu tepat. Ada salah seorang psikolog yang mengatakan hierarki kebutuhan manusia. Hierarki kebutuhan manusia itu seperti piramida berbalik. Kebutuhan manusia yang paling dasar apa Pak? Sandang, pangan, papan. Apakah kalau kita sudah bisa memenuhi sandang, pangan, dan papan, kita merasa cukup? Enggak. Ada kebutuhan lain yang bukan sekedar kebutuhan yang sifatnya begitu. Makanya di level yang agak tinggi, manusia itu butuh apa? Butuh pengakuan. Betul? Oke. Nah, dalam konteks anak muda yang kita anggap jauh dari masjid, kira-kira itu takdir atau sebenarnya bisa dijelaskan menurut ilmu psikologi gitu. Saya sih Pak mengutip hadis Nabi saja. Nabi itu pernah bilang bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. 1 dari 7 orang itu ternyata wasyabun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Adalah syab. Syab itu anak muda yang hatinya mu'allakun bil masajid, selalu tertegun terhadap masjid. Dari situ Pak saya berpikir, oh ya I see gitu. Oh saya bisa lihat. Ternyata memang anak muda bisa betah di masjid itu bukan perkara mudah. Kenapa? Sampai dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, anak muda yang hatinya selalu terikat kepada masjid itu 1 daripada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, berbarengan dengan pemimpin yang adil. Gitu kan? Nah, jawaban lainnya begini Pak. Barangkali kita bisa menggunakan pendekatan psikologis gitu Pak, bahwa tidak bisa anak muda itu disamakan dengan kita. Kalau kita mungkin kebutuhannya sudah bisa melewati fase kebutuhan sandang, pangan, papan, aktualisasi diri. Kita mungkin kebutuhannya sudah lebih dari sekedar itu. Sementara anak-anak itu masih kebutuhannya masih di seputarnya itu gitu. Nah, meskipun begitu bukan berarti anak-anak muda itu tidak bisa mendapatkan pembelajaran agama. Bagi saya secara pribadi, tinggal kita mampu mengemas bagaimana agama itu diajarkan kepada mereka. Tentu kalau anak muda belajar agama tidak mesti pakai sorban, pakai sarung, kemudian bahasanya kaku gitu kan. Bisa jadi caranya berbeda, bisa jadi ustadz yang menyampaikannya juga bisa memahami dunia mereka.
Sehingga prinsipnya begini, China benang lauk herang gitu. Jangan pernah mengharapkan anak-anak ikut pengajian seperti begini gitu ya. Itu sesuatu hal yang mustahil. Tetapi kita bisa menyampaikan agama kepada mereka dengan jalan yang sesuai dengan nuansa psikologis anak-anak pada usianya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang seorang psikolog atau dosen psikologi gitu ya, bisa menjelaskanlah bagaimana cara menyampaikan sesuatu kepada generasi muda. Baik sesuatu itu terkait dengan etiket tadi kata Bapak, atau sesuatu tentang informasi-informasi keberagaman. Begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Ada atau cukup Pak? Iya. Ibu bapak semuanya, ini akhir pengajian kita pada pagi hari ini. Saya ingin ala kulli hal, saya ingin menyampaikan kesimpulan. Bagi Imam Al-Ghazali, ibadah itu diserupakan dengan perjalanan panjang. Perjalanan panjang itu pasti ada banyak tantangan di dalam diri maupun di luar diri. Di luar diri tantangannya apa? Umpamanya jalannya berliku, banyak perampok, dan lain sebagainya tadi sudah kita sampaikan. Sementara tantangan di dalam diri apa? Manusia itu makhluk yang lemah. Innal insana kana dhaifa. Manusia itu makhluk yang lemah. Nah, orang yang lemah gitu ya, tetapi dia tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya akan dilakukan oleh orang yang sudah terbuka mata batinnya. Ciri bahwa manusia itu sudah terbuka mata batinnya, at-tajabi andaril gururi, dia menjaga jarak dari kehidupan dunia, kemudian dia mulai mengalihkan kepada kehidupan yang sifatnya itu eskatologis, sifatnya nanti itu kehidupan akhirat. Itu kesimpulannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melakukan pengajian. Mohon maaf jika penjelasannya kurang berkenan. Terima kasih untuk Ibu Bapak semuanya bareng-bareng itikaf dan ngaji bersama kita pada pagi hari ini. Ditutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.